Oke, kita mulai lagi ya teman-teman sharing pengadaan barang jasa pemerintahnya. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan buku panduan untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Buku panduan ini bentuknya PDF, saya peroleh dari sharing teman di kantor, di grup pengadaan ya. Dan ini saya pikir sangat penting, sangat menarik sekali, terutama bagi para pelaku usaha, usaha mikro, kecil, dan koperasi, dan tentunya juga bagi para user ataupun stakeholder pengadaan di KLPD ya. Kenapa? Ya salah satu dasarnya adalah dengan Perpres 12 2021 yang mana di dalamnya di pasal 65. Nah, ini ada kewajiban KLPD wajib mengalokasikan paling sedikit 40%. Nah, ini ya, 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa KLPD-nya. Nah, tentunya ini angka 40% ini perlu kolaborasi ataupun perlu usaha yang maksimal baik dari teman-teman di KLPD ataupun dari pelaku usaha untuk bisa memaksimalkan ataupun bisa memenuhi angka 40% ini. Dan tentunya ini adalah merupakan peluang besar ya bagi pelaku usaha, usaha mikro kecil, koperasi untuk bisa lebih berperan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Plus juga ya sebagai tambahan ada angka 15 miliar ini yang diperuntukkan untuk usaha kecil dan atau koperasi. Itu ya sebagai dasarnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk bisa dipelajari bagi teman-teman, bisa dilihat-lihat bagi teman-teman pelaku usaha agar bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, kita lihat ya. Nanti filenya bisa di-download, di deskripsi ada linknya ya. Silahkan. Ini daftar isinya. Nah, ini pertama ceritanya apa sebagai pengantarnya. Saatnya koperasi dan UKM Indonesia bangkit bersama membangun bangsa. Kami mengajak para koperasi dan usaha mikro kecil untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini dia. Kami percaya bahwa usaha kolektif diperlukan untuk terus mendukung kualitas produk dan jasa koperasi dan usaha mikro kecil di Indonesia. Nah, ini tentunya tadi terkait dengan angka 40% tadi. Panduan ini dihadirkan untuk merangkul koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia untuk turut mendukung kebutuhan belanja pemerintah. Yang mana sekarang kebutuhannya kan sudah ada minimalnya 40% tuh ya di dalam Perpres 12. Nah, ini untuk bisa saling membantu antara user di KLPD dan para pelaku usaha biar bisa saling menguntungkan, saling membantu. Tentunya perlu tambahan pengetahuan agar UMKM tahu bagaimana cara masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini pertama cerita di balik terkait bangga UMKM ya, terkait hal ini. Nah, pertama ada data dari Inaprok ya. Jadi realisasi intinya ini, realisasi dari UMKM ini baru 18,2% realisasi paket ya. Jadi dari total paket pengadaan itu 307 triliun. Nah, nilai realisasi paket yang dicadangkan untuk UKM baru 56 triliun. Nah, nanti dicadangkan tentunya akan 40%, akan menjadi 2 kali lipat. Bisa ada 100 triliun lebih tuh untuk usaha kecil mikro ya. Nah, saatnya koperasi dan usaha mikro kecil untuk ikut terlibat. Nah, ini channel-channelnya ya. Ada bela pengadaan ya sampai dengan 50 juta untuk paketnya. Kemudian ada pengadaan langsung secara elektronik ya, pengadaan langsung melalui SPSE. Ini nilainya sampai dengan 200 juta. Jadi ini sebetulnya tidak terbatas 50 sampai 200. Jadi 0 sampai 200 bisa ikut pengadaan langsung atau bisa melalui katalog elektronik. Atau di atas 200 pun kalau Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha memiliki persyaratan yang bisa memenuhi yang dibutuhkan oleh user, silahkan bisa mengikuti tender atau seleksi di SPSE ya yang membutuhkan, dan itu nilainya sampai dengan 15 miliar ya seperti tadi di pasal 65 tadi. Jadi di luar ini
di atas 200 sampai dengan 15 miliar, itu banyak peluang-peluang usaha, peluang-peluang paket pekerjaan yang bisa diikuti oleh UMKM yang memang memenuhi persyaratan, memenuhi kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah sampai dengan 15 miliar. Oke, itu kanal-kanalnya ya. Nah, pertama ini kita hal yang harus dilakukan oleh UMKM koperasi adalah daftar ke LPSE setempat ya. Nah, LPSE setempat itu alamatnya biasanya LPSE dot misalkan apa Kabupaten Bekasi, Provinsi Jabar. Nah, itu biasanya nama domainnya sesuaikan. Misalkan Bogor Kab, Jabar Prop gitu ya, lpse.jabarprop.go.id. Nah, daftar di sini ya, di LPSE-nya. Jadi nanti dengan mendaftar ini nanti teman-teman UMKM koperasi bisa mengikuti pengadaan langsung atau bisa mengikuti tender, silahkan. Intinya bisa mengikuti semua pengadaan barang jasa pemerintah di sini ya. Tuh, nah ini pendaftarannya mudah kok ya, pendaftarannya mudah. Tinggal cukup email ya, cukup email, nanti ada verifikasi isian-isian, intinya sudah sangat dipermudah. Bahkan kalau misalkan belum jelas di sini, nanti bisa masuk ke channel YouTube-nya LPSE. Di situ sudah sangat jelas sekali, sudah banyak sekali penjelasan bagaimana cara daftar di SPSE-nya ya. Nah ini kemudian LPSE-nya, LPSE itu layanan pengadaan secara elektronik ya, jadi itu wadahnya ya. Nah kalau SPSE aplikasinya, ini aplikasinya sistem pengadaan secara elektronik. Nah itu Bapak Ibu tidak perlu ke LPSE Kementerian UKM ini atau ke LPSE LKPP, cari LPSE yang terdekat saja. Jadi intinya Bapak Ibu daftar di LPSE manapun itu nanti bisa ikut tender atau bisa ikut pengadaan langsung di seluruh Indonesia ya. Jadi intinya masuk ke LPSE yang terdekat sebaiknya. Jadi biar efektif efisien cari yang terdekat saja. Nah, jadi intinya silahkan daftar ya, di klik pendaftaran, nah nanti masukin email, ada kode keamanan, nanti selanjutnya periksa email untuk melanjutkan proses registrasi. Sangat mudah insya Allah ya. Nah kemudian setelah mempunyai akun SPSE, selanjutnya bisa mengisi data sikap. Nah ini agar bisa mengikuti pengadaan langsung sampai dengan 200 juta atau konsultan sampai dengan 100 juta dan bisa mengikuti tender cepat itu. Nih. Dan tentunya tender biasa pun ya datanya nanti dari sikap. Sikap ini adalah sistem informasi kinerja penyedia. Ya, jadi setelah memiliki akun di LPSE atau SPSE, nah nanti silahkan isi data kualifikasinya di sikap. Nah selanjutnya kita harus tahu itu ada di mana saja paket-paket pekerjaannya. Nah ini kalau ini sih user guide, silahkan bisa di-download. Nah, ini kita bisa melihat dari aplikasi Sirup. Sirup itu sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi untuk mengetahui apa peluang-peluang usaha, nah ini. Nah, koperasi dan UMKM dihimbau untuk memeriksa laman portal sistem informasi rencana umum pengadaan sirup.lkpp.go.id tadi untuk mengetahui peluang yang cocok untuk mereka. Ya, untuk teman-teman jenis barang jasa apa yang dibutuhkan oleh pemerintah ini bisa tahu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan di mana nih, misalkan ini contohnya di sini diketikin apa meja misalkan. Nah, meja nanti muncul ada di mana saja nih paket-paket pekerjaan untuk meja. Nah ini ada yang pengadaan langsung tuh, nah tinggal dilihat aja ini ada di SPSE mana ya, nanti tinggal masuk ke SPSE-nya. Nah nanti tinggal daftar di situ ya, seperti itu ya. Kemudian ini masih di Sirup ya. Nah, detailnya bisa dilihat nanti. Nah, dilihat. Pada intinya, Sirup, sistem informasi rencana pengadaan atau vendor management system, membantu teman-teman untuk melihat apakah produknya dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, jadi nanti akan ketahuan barang kita itu ada paketnya di mana nih. Siapa tahu ada di lokasi dekat Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan bisa daftar. Ini contohnya nih, pengadaan apa nih? Meja. Ada di Sidoarjo. Nah ini bisa lihat di SPSE-nya ya. Nanti bisa mengikuti pengadaan langsung, tender atau tender cepat. Apa sih tender pengadaan langsung, tender cepat? Itu silahkan. Kalau teman-teman mau mengikuti lebih detail tata cara pemilihan penyedia di pemerintah,
nanti di deskripsi ada link terkait pelatihan ataupun sharing yang saya lakukan khusus untuk pelaku usaha sehingga bisa tahu apa itu pengadaan langsung, apa itu tender dan sebagainya. Nah, kemudian untuk nilai sampai dengan 50 juta, nah ini Bapak Ibu bisa masuk ke bela pengadaan agar bisa dibeli oleh pemerintah. Nah, ini daftarnya bukan ke SPSE, tapi daftarnya ke agregator yang telah menjadi mitra LKPP. Nah, jadi nanti para user pemerintah akan belanja melalui bela pengadaan ini ya. Jadi ini semacam e-marketplace gitu ya atau e-commerce untuk nilai sampai dengan 50 juta. Nah, Bapak Ibu pelaku usaha koperasi itu daftarnya adalah melalui e-marketplace-nya, bukan melalui website ini tapi melalui e-marketplace-nya. Siapa e-marketplace? Contohnya ini agregatornya nih. Ada Grab, Shopee, Bineka, Beli-Beli dan banyak lagi. Silahkan, ini baru sampai Juli 2020, sebetulnya udah lebih dari 6 kalau nggak salah. Silahkan dilihat di bela pengadaan, itu ada daftar agregatornya. Nah, ini alamatnya. Nah, dari alamat ini, dari agregatornya itu silahkan daftar di sini. Nah, nanti kalau sudah daftar dan dievaluasi ataupun dikurasi oleh marketplace-nya, nanti teman-teman usaha mikro, kecil, koperasi bisa masuk ke dalam bela pengadaan. Nanti barangnya muncul di dashboardnya para pejabat pengadaan pemerintah sehingga bisa dibeli langsung untuk kebutuhan pemerintah. Nah, kalau Grab, transport, kurir makanan, Shopee makanan, Bineka makanan, ATK souvenir, beli-beli makanan, Bukalapak, ATK, dan sudah ada beberapa agregator lainnya sebetulnya nih yang lebih dari 5 ini. Dilihat aja di belapengadaan.go.id ya. Nah, kemudian selanjutnya peluang usaha lain Bapak Ibu bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Tapi ini harus melihat kapan ada pembukaan dari pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Nah, ini sering-sering buka aja di website di sini di katalog.lkpp.go.id ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti di PLM LKPP terbaru sudah ada kebijakan terkait barang jasa untuk UMKM agar bisa lebih cepat masuk ke dalam katalog elektronik ya. Sebetulnya selain katalog elektronik ada tender cepat, ada tender yang bisa diikuti kalau memang Bapak Ibu memiliki barang jasa yang dibutuhkan untuk pemerintah ya. Nanti tadi itu melalui SPSE tadi. Oke. Nah, perbedaan katalog dengan marketplace. Jadi kalau katalog itu dikurasi oleh KPP, kalau e-marketplace itu dikurasi oleh e-marketplace-nya ya. Silahkan. Nah, ini ada fact-nya, FAQ-nya. Apakah perlu badan hukum untuk mendaftar penyedia? Tidak ya, sudah dipermudah sekarang. Koperasi juga boleh. LPSE di mana? Ini seluruh Indonesia pasti ada LPSE. Carilah LPSE yang terdekat. Tinggal di googling aja ya. Ketikin aja LPSE daerah Anda apa ya. Apa saja produk yang dibutuhkan pemerintah dan bagaimana speknya? Nah, silahkan lihat di sirup ya. Apa beda LPSE dengan di katalog? Bela pengadaan itu sampai dengan 500 juta ya. Kalau di katalog itu dilakukan dari purchasing, tidak dibatasi nilai ya. Bagaimana mendaftar bela pengadaan? Itu melalui e-marketplace-nya ya. Tadi melalui Shopee, Bineka, Lazada dan sebagainya ya. Bagaimana daftar LPSE? Itu langsung ke websitenya aja. Website LPSE. Nah, misalkan apa? Jabar Prop, Bogor Kab ya. Nanti di situ ada daftar, tinggal diisi. Daftar katalog, nah itu lihat di website di katalog, nanti suka ada pembukaan katalog elektronik ya. Dokumennya intinya persyaratan usaha secara hukum legal apa ya, KTP, NPWP, dan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian kalau teman-teman itu misalkan penyedia alat kesehatan, maka tentunya harus punya izin dari Kemenkes. Kalau makanan tentunya harus ada izin dari apakah masalah kehalalan atau masalah kelaikan usaha dari daerah ya. Kemudian apakah UKM harus punya standar sertifikasi khusus untuk menjadi penyedia? Nah, itu tentunya ya spek ataupun standar itu tergantung komoditasnya secara bisnis prosesnya apakah diperlukan atau tidak ya. Nah, sekarang ini di dalam aturan pengadaan prioritas utama adalah produk dalam negeri dan buatan UKM. Jadi kalau teman-teman itu produk dalam negeri dan UKM pasti akan diprioritaskan karena sudah ada kewajiban penggunaan PDN untuk pengadaan budget pemerintah.
Bagaimana jika syarat pengadaan harus melakukan SIUP, sementara koperasi atau sebenarnya tidak memiliki SIUP? Nah, ini menyesuaikan nanti ya. Tentunya kalau dari pemerintah itu butuhnya itu usaha mikro yang tidak ada SIUP-nya, pasti teman-teman di pemerintah tidak akan mempersyaratkan SIUP ya. Jadi ini tulisannya izin untuk berusaha yang diakui oleh perundang-undangan bukannya SIUP. Nah, jadi menyesuaikan silahkan ya. Apabila usaha mikro kecil melihat persyaratan pengadaan tidak fleksibel atau tidak sesuai dengan proses bisnis dan ketentuan di lapangan, dapat mengadukan ke LKPP. Jadi intinya sebetulnya mah seharusnya ya sebenarnya para pelaku pengadaan di pemerintah itu mempersyaratkan ketentuan untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu ya harus sesuai dengan proses bisnis dan kondisi di lapangan terkait dengan aturan-aturan pengadaan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Tuh. Itu silahkan untuk lebih detailnya bisa di-download untuk memperoleh file ini. Silahkan, mudah-mudahan sedikit banyak bisa bermanfaat penyebaran informasi ini sehingga UMKM bisa membantu pemerintah dalam memberdayakan atau memaksimalkan produksi dalam negeri dan meningkatkan peranan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dan tentunya juga ini akan sangat menguntungkan bagi UMKM juga apabila dapat masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian, untuk lebih lanjutnya bisa juga melihat video-video yang lain ya, nanti di deskripsi itu silahkan. Kalau ingin mengetahui kanal-kanal lain bagaimana cara masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya, salam sehat dan salam pengadaan dari Bogor.